Adapun latar belakangnya adalah anggaran daerah atau APBD memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, serta kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalokasikan anggaran besar pada proyek strategis, yaitu betonisasi Jalan Beringin Bendo, revitalisasi alun-alun Sidoarjo, dan yang terakhir pembangunan rumah pompa Kedung Peluk. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan dan jelaskan, muncullah beberapa permasalahan yang terjadi. Yang pertama, bagaimana alokasi anggaran proyek infrastruktur strategis di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, bagaimana efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur terhadap keterlambatan proyek. Dan yang ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo. Dari berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alokasi anggaran proyek infrastruktur strategis di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, mengetahui efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur terhadap keterlambatan proyek. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek infrastruktur. Metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Yang kedua, data yang digunakan berupa data sekunder. Yang ketiga, sumber data berasal dari dokumen APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025, dokumen peraturan dan kebijakan pemerintah, jurnal ilmiah dan artikel terkait, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Yang keempat, teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi literatur, seleksi dan klasifikasi sumber, dan yang terakhir analisis deskriptif kualitatif. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada alokasi anggaran dan realisasi proyek, yang kedua ada analisis efektivitas infrastruktur, dan yang ketiga faktor penyebab keterlambatan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama kali ini saya akan menjelaskan alokasi anggaran dan realisasi proyek yang dijelaskan dalam tabel berikut. Yang pertama adanya proyek betonisasi Jalan Beringin Bendo Taman dengan anggaran sebesar 10 miliar. Target selesainya pada proyek ini adalah pada bulan Desember 2025. Namun realisasinya masih terjadi deviasi 22%. Yang kedua yaitu proyek revitalisasi alun-alun Sidoarjo dengan anggaran sebesar 24,6 miliar dengan target selesainya Desember 2025. Namun realisasi pada proyek kali ini terdapat kemunduran yang semulanya Desember akan mundur hingga awal 2026. Proyek yang ketiga yaitu rumah pompa Kedung Peluk dengan anggaran sebesar 7,2 miliar dengan target selesainya pada Desember 2025. Namun realisasinya ini masih terjadi deviasi sebesar 46%. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu analisis efektivitas infrastruktur pada 3 proyek tersebut. Yang pertama yaitu proyek betonisasi Jalan Beringin Bendo mengalami keterlambatan akibat cuaca dan kondisi tanah. Yang kedua, pengawasan proyek belum sepenuhnya optimal. Yang ketiga yaitu menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk proyek yang kedua yaitu revitalisasi alun-alun Sidoarjo. Untuk pada proyek kali ini progresnya hampir selesai, tetapi masih terdapat kekurangan pada kualitas pekerjaan. Yang kedua yaitu kontraktor meminta perpanjangan waktu hingga Januari 2026. Yang terakhir yaitu menunjukkan ketidaksesuaian antara target dan realisasi proyek tersebut. Untuk proyek yang ketiga yaitu rumah pompa Kedung Peluk mengalami deviasi sebesar yaitu 46%. Proyek ini mengalami keterlambatan yang berdampak pada risiko banjir di wilayah sekitar proyek tersebut. Pengawasan dan manajemen proyek dinilai belum maksimal. Untuk hasil dan pembahasan yang ketiga yaitu faktor penyebab keterlambatan proyek. Keterlambatan proyek di Kabupaten Sidoarjo ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu faktor teknis, manajerial, dan administratif. Dari sisi teknis, hambatan yang sering terjadi adalah kondisi cuaca buruk, tingginya curah hujan, genangan air, serta kondisi tanah yang tidak stabil sehingga menghambat proses pengerjaan proyek di lapangan. Dari sisi manajerial, yaitu keterlambatan disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan kontraktor, kurang optimalnya pengawasan proyek, serta manajemen pelaksanaan yang belum efektif. Sementara itu, faktor administratif meliputi keterlambatan pengambilan keputusan, pengendalian proyek yang kurang maksimal, dan evaluasi kinerja kontraktor yang belum berjalan optimal. Faktor-faktor tersebut menyebabkan target penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Untuk saran dari kami, yaitu yang pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan kerjasama dengan proyek.
Yang kedua yaitu pengawasan proyek harus dilakukan secara berkelanjutan dari awal hingga akhir. Yang ketiga yaitu koordinasi antara pemerintah dan kontraktor perlu diperkuat dan ditingkatkan lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu evaluasi kinerja kontraktor harus dilakukan secara tegas dan transparan sehingga proyek tersebut terlihat ada pertanggungjawabannya. Yang terakhir yaitu selain di lapangan, pemanfaat teknologi monitoring proyek berbasis digital perlu diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pembangunan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh perencanaan, koordinasi, dan pengawasan yang efektif. Keterlambatan proyek di Kabupaten Sidoarjo ini disebabkan oleh faktor teknis, manajerial, dan administratif, sehingga perlu adanya peningkatan efektivitas pengelolaan proyek dan anggaran.